Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Jadi kita bakal ngomongin hal yang paling sering dirasai oleh semua orang. Ya, migrain, terutama di kalangan anak muda nih. Pasti di antara kalian ada yang pernah ngerasain sakit kepala luar biasa yang bikin aktivitas jadi terhambat kan? Ayo kita obrolin bareng-bareng tentang si migrain ini. Migrain bukan cuma sakit kepala biasa. Migrain adalah sakit kepala berat yang sering muncul berulang-ulang, biasanya menyerang di satu sisi kepala. Ini bukan cuma sekedar pusing biasa, tapi rasa sakit yang bisa berlangsung selama beberapa jam hingga berhari-hari. Nggak cuma itu, migrain juga bisa disertai gejala lain seperti mual, muntah, serta sensitif terhadap cahaya dan suara. Pokoknya ketika serangan datang bisa banget bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Migrain bisa disebabkan oleh banyak hal dan setiap orang punya pemicu yang berbeda-beda biasanya teman-teman. Yang pertama itu yang paling umum ya, stres. Saat kita merasa stres, tubuh bisa bereaksi dengan salah satunya adalah dengan munculnya sakit kepala atau migrain ini. Yang kedua itu kurang tidur. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan kita. Begadang atau tidur tidak teratur bisa banget memicu migrain. Makanan dan minuman. Beberapa makanan seperti coklat, keju, atau makanan ber-MSG serta minuman seperti kopi dan alkohol itu juga bisa menjadi pemicu migrain. Perubahan hormonal. Nah, kalau yang ini biasanya dialami oleh perempuan, terutama ketika menjelang menstruasi. Yang terakhir itu lingkungan, cahaya yang terlalu terang, suara bising, atau bahkan aroma yang terlalu tajam bisa juga jadi pemicu migrain. Nah, kita perlu mengenali apa yang biasanya jadi pemicu migrain kita sendiri. Jadi, supaya kita itu jadi lebih waspada ya teman-teman ya. Migrain bukan cuma soal sakit di kepala, tapi bisa mengganggu aktivitas selama berhari-hari. Misalnya ketika kita sedang sekolah, kuliah, bekerja, serangan migrain bisa datang tiba-tiba dan membuat kita harus berhenti di tengah-tengah aktivitas. Bahkan beberapa orang sampai harus istirahat total di tempat yang gelap dan tenang selama berjam-jam karena rasa sakitnya yang parah. Tentu ini bisa bikin produktivitas kita menurun dan mempengaruhi kehidupan sosial kita juga. Nah, kalau migrain menyerang ada beberapa cara yang bisa membantu meredakan gejalanya ya. Yang pertama itu istirahat di tempat yang tenang dan gelap. Cahaya terang atau suara bising bisa memperburuk migrain. Jadi cari tempat yang tenang untuk beristirahat. Kompres dingin di dahi. Ini bisa membantu meredakan sakit ya teman-teman ya. Yang ketiga itu minum obat pereda nyeri. Ada obat-obatan yang memang khusus untuk meredakan migrain, tapi jangan terlalu sering mengandalkan obat. Sebaiknya konsultasi ke dokter dulu ya. Minum air yang cukup. Kadang dehidrasi bisa memperparah migrain. Jadi pastikan tubuh kita itu terhidrasi dengan baik. Yang kelima relaksasi atau meditasi. Ini bisa membantu menenangkan pikiran dan meredakan stres yang memicu migrain. Nah, ya. Terus gimana caranya kalau kita migrain? Terus bagaimana caranya kita bisa mencegah migrain? Yang pertama itu atur pola tidur. Atur pola tidur, perhatikan pola makan ya. Jadi tidur yang cukup, hindari makan makanan yang biasa jadi pemicu migrain. Kalau sudah tahu makanan apa aja yang jadi pemicu migrain tuh dihindari teman-teman. Yang ketiga kelola stres. Migrain seringkali muncul di saat kita stres. Jadi penting banget untuk mengelola stres dengan baik. Bisa lewat hobi, olahraga, meditasi, relaksasi otot ya. Relaksasi otot itu juga bisa meredakan ketegangan di tubuh yang bisa memicu sakit kepala. Minum air yang cukup nih, ya seperti yang disampaikan tadi. Pastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Batasi penggunaan gadget dan layar. Nah, jadi paparan layar yang terlalu lama juga bisa memicu migrain, terutama ketika kita sudah sering mengalami sakit kepala. Gunakan waktu istirahat yang cukup dari layar komputer atau ponsel. Nah, jadi migrain ini bukan penyakit yang bisa dianggap sepele ya. Terutama karena bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Tapi dengan gaya hidup yang lebih sehat, manajemen stres yang baik, dan pengenalan terhadap faktor pemicu, kita bisa mengurangi frekuensi serangan migrain. Jadi kalau kamu atau orang di sekitarmu itu mengalami migrain, coba deh untuk mulai menerapkan langkah-langkah pencegahan tadi. Dan ingat, jangan ragu untuk berkonsultasi. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter kalau migrainnya semakin parah atau semakin sering. Jadi konsultasi ke dokter kalau kalian merasa migrainnya kok terus-terusan, kok makin sering kambuhnya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang sebarkan video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat ya. Jangan lupa sebarkan ke orang-orang yang mungkin butuh dengan video ini. Tetap sehat dan selalu sehat ya.